BBM khusus penugasan. Jadi sesuai dengan Perpres itu harganya ditentukan oleh pemerintah. Kami sebagai badan usaha punya kewenangan untuk menyesuaikan harga untuk yang jenis BBM umum, yang di situ sama sekali tidak ada subsidi pemerintah. Padahal premium pun sejak 1 Januari 2015 tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Jadi harus dipisahkan Mas Eko, bahwa kalau yang kita sesuaikan secara bebas, kita review dua kali dalam sebulan adalah jenis Pertamax, Pertamax Plus, dan juga Pertamina Dex. Itu yang bisa diatur oleh Pertamina. Tapi premium dan solar sesuai Perpres itu ada masih ketentuannya di pemerintah. Gitu. Jadi tentunya nanti itu sebenarnya menurut saya tadi sudah dijawab oleh Pak Wirat bahwa nanti range-nya dilihat setiap 3 bulan. Tapi kan memang tadi ada klausul di Perpres kalau memang ada kebutuhan dilihat 1 bulan sekali, apakah itu bisa dieksersis atau tidak, ini tentunya yang nanti kita harus lihat bersama-sama apa nanti hasil dari pemerintah Pak. Gitu. Tapi saya bisa nyatakan itu tidak benar, kita sempat menanggung selisih antara tadi harga ketetapan yang di bawah sini dengan harga keekonomian yang berfluktuasi di atas. Itu selisihnya kita yang tanggung Pak selama berbulan-bulan, dan kita selalu bilang bahwa nanti akan dihitung oleh Kementerian Keuangan dan pada akhir tahun Kementerian Keuangan yang akan menghitung kompensasi apa yang bisa dilakukan untuk agar balance sheet yang memang ditargetkan itu bisa tercapai oleh Pertamina. Gitu Pak. Ya. Nah, jadi tadi kira-kira untuk komposisinya, terus tadi ada pertanyaan teman-teman, ini menarik. Jadi PPN, PBBKB, kalau PBBKB kan tadi ditentukan macam-macam Pak, ada yang 5, 7,5%, gitu ya. Ini ditentukan oleh dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi ini silakan kita kembalikan lagi kepada pemerintah daerah nanti bentuk-bentuk kebijakannya seperti apa. Kemudian strategi efisiensi, ini menarik sekali Mas Andro. Jadi memang sampai saat ini Mas, alhamdulillah semua pekerja Pertamina masih bisa bekerja dengan baik. Kita belum menyatakan atau melihat opsi-opsi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Karena sejak Januari 2015 kami berinisiatif melakukan efisiensi secara besar-besaran. Jadi ada 5 lini bisnis utama yang kami efisienkan Mas. Dari mulai tadi pengadaan ataupun sentralisasi impor minyak mentah dan produk-produk kilang. Tadi menyambung ke Mas Hanif, kita tidak lagi melakukan melewat petrol. Sejak 1 Januari 2015 kita semua sudah melakukan lewat integrated supply chain. Nah tadi kalau menyambung juga ke pertanyaan Mas Sigit, jadi daripada nanti kita sambil pusing nih Mas nyari MOPS karena harus langganan memang Mas Sigit. Sebenarnya Mas Sigit kalau pengen tahu sebenarnya apa tender-tender yang dilakukan oleh Pertamina secara terbuka ya, baik itu pengadaan minyak mentah dan produk, bisa masuk ke websitenya Pertamina. Ya, kita punya di situ segmen Our Business, silakan dibuka, ada integrated supply chain. Itu terlihat Mas. Spesifikasi dari masing-masing kilang Pertamina, spesifikasi minyak mentahnya tuh apa aja. Gitu ya. Kemudian dari spesifikasi itu kemudian loading portnya di mana, offloading portnya di mana. Tadi menyambung ke Mas Hanif juga bahwa semua sekarang kita melakukan transportasi itu Mas Hanif, tidak lagi menyewa dalam arti kita CFR, kita sekarang freight on board Mas. Jadi dalam arti ini cost-nya jauh lebih rendah daripada kita kemudian harus meminta si pemilik barang mengirim ke kita. Jadi sekarang kita jemput barangnya Mas. Nah itu jauh lebih hemat daripada dari cost and freight yang selama ini sudah dilakukan. Nah free on board ini ternyata tadi membuat efisiensi. Nah akibatnya karena tadi transaksinya tendernya sudah kita buka Mas Sigit, itu jumlah daftar vendor atau mitra-mitra yang bisa ikut dalam lelang ini bertambah banyak. Ya, jadi kalau kita bisa nyatakan di sini sekarang daftar mitra usaha terpilihnya Pertamina, Demut nih namanya ya. Jadi pihak-pihak yang ikut mengikuti tender baik itu minyak mentah maupun produk sekarang sudah mencapai sekitar 150-an mitra. Nah, kita akan buka terus sesuai dengan persyaratan yang ada. Mereka bisa lihat persyaratannya di website Pertamina. Akibatnya itu Mas Andro sampai dengan akhir 2015 ini kita hemat dari ISC itu Pak pengadaan sekitar 208 juta US dollar. Ya, jadi ini bukti signifikan bahwa ada dan tidak adanya petrol. Kita dengan tidak adanya petrol, kemudian semua disentralisasi di ISC Pak, hemat sekitar 208 juta dolar US dollar. Targetnya 400. Bukan Pak, ini lebih target overallnya Pak. Target overall dengan 5 lini bisnis ini mencapai 500 juta US dollar. Nah tapi sampai akhir tahun Pak kita mencapai 680 juta US dollar. ISC ini kita lihat lebih dari target. Kenapa? Karena ternyata pekerja-pekerja di ISC ini sangat giat untuk bisa
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.